Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Pada episode yang lalu, kita sudah membuat gambar denah sederhana seperti gambar ini ya. Nah, pada episode kali ini, kita akan membuat gambar tampaknya. Nah, cara membuat gambar tampak ini sebenarnya bebas ya, kita bebas berkreasi. Saya hanya mencontohkan salah satunya ya. Cara pertama adalah memastikan layer yang kita miliki sudah cukup ya. Nah, kita lihat di sini ada objek baru yaitu genteng ya. Nah, ini perlu kita buat. Kita lihat di sini mobil, landscape, ini sudah ada semua ya pada pertemuan yang lalu. Jadi kita membuat membuat layer baru yang namanya genteng. Ini kebetulan tadi saya udah buat layer genteng. Cara membuatnya udah tahu ya, masih ingat ya? Layer, klik new di sini, lalu kasih nama genteng atau apalah terserah. Oke, warnanya juga bebas, tipe garisnya continuous. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat batas ya, garis-garis batas. Kita aktifkan aja di layer 0, nanti atau kita hapus ya. Oh, kita langsung aja di layer dinding ya. Oke, kita bikin line untuk batasnya. Misalnya di sini. Nah, ini aja cukup. Nah, berikutnya bisa kita offset ya. Yang tampak ini adalah dinding ya. Jadi ini adalah dinding pagar ya. Kita bikin aja 0,15, offset 0,15. Kemudian ini layernya saya rubah aja warnanya ya. Kalau gelap nggak terlalu jelas, saya rubah aja misalnya oranye deh. Krim ya. Oke. Nah, kemudian dinding yang sebelah kanan offset 0,15. Kemudian tinggi sampai ke list plang ini sekitar 3 meter ya, offset. Ya, mungkin sobat punya tinggi plafon lebih, silahkan ya. Ini karena rumah sederhana, 3 meter saja cukup. Oke, kemudian yang tampak lagi adalah gambar ini ya, garis ini, yaitu ini ya, kalau dilihat dari depan adalah garis ini, 3 meter. Offset 3 meter dari titik terluar ke sini. Oke. Udah, kita potong biar nggak bingung. Trim, batasnya adalah ini, enter. Yang mau dipotong adalah ini semua, kita crossing. Udah gitu ya. Ini juga deh, trim, enter aja. Ini kita potong. Nah, berikutnya adalah ini membuat list plang ya. Mungkin 20 cm, 0,2. Nah, ini tinggi atapnya kita belum tahu ya. Mungkin baru tahu setelah kita menggambar tampak samping. Oke, kita offset aja dulu, ambil aja 3 meter, nanti bisa diedit kalau memang berbeda. Oke, kita extend. Ini batasnya, enter. Ini yang kita extend, enter. Ini mungkin nggak terlalu detail ini ya, harusnya dinding ini merupakan batas yang sedikit lebih tinggi ya, mungkin 10 cm, 0,1. Oke, kita trim, enter aja. Ini kita potong, ini potong. Waduh, ini kepotong juga. Line, ini mestinya ada ya. Enter, trim.
Nah, ini ya. Oke. Ini boleh kita hapus ya. Kita trim ya. Trim. Ini batasnya. Enter. Dipotong. Oke, seperti ini ya. Berikutnya adalah membuat arsir genteng dulu, boleh yang simple-simple ya. Yang simple-simple dulu. Oh, ini potong ya biar rapi. Trim, enter. Ini potong. Ini potong. Nah, agak rapian dikit ya. Ini mungkin ada jarak sedikit ke sini ya. Trim. Dah, kita arsir ya di layer genteng. Tadi saya udah bikin. Kasih perintah heads. H aja cukup ya. Ya, klik di sini areanya. Tipe arsirnya kita pilih arsa kalau nggak salah. Nah, ini ya. Wah, ini kok cuma garis. Nah, karena apa? Skalanya belum kita atur. Ini skalanya gede-gede dia, jadi harus kita kecilkan 0,1 misalnya. Nah, masih gede-gede. 0,15. Ya, ini ya. Enter kalau udah selesai. Berikutnya adalah membuat ya dari bawah dulu deh. Ini terasnya ya. Ini ada lantainya sekitar 30 cm. Offset 0,3. Nah, kebetulan rumah ini yang dikasih lantai hanya yang ini ya. Ini, teras ini. Sampai di sini aja. Oke. Trim. Enter aja. Yang mau dipotong adalah ini. Oke. Nih, kita pindahin ke layer lantai ya. Oke, escape. Kemudian membuat gambar kusen ya, pintu dan jendela. Untuk membuat pintu jendela ini sebenarnya kita bisa ambil juga dari cat block free ya, yang kemarin sudah kita bahas. Tapi saya di sini bikin sendiri aja. Caranya membuat adalah rectangle. Aktifkan dulu layernya ya, biar kita nggak usah pindah-pindahin nanti pintu jendela. Rectangle. Akeong, kemarin berapa ya? Pintu dulu deh ya. Pintu itu lebar totalnya adalah 0,85 termasuk kusen ya. Oh sorry, 0,9 ya kalau termasuk kusen. 0,9, tingginya kalau pintunya sendiri sekitar 2 meter. Nah gini ya. Move. Ini termasuk kusen ya. Jadi kita taruh di sini. Offset. Tebal kusen adalah 5 cm, 0,05. Oke. Ini kita explode. X, enter. Ini kita hapus. Erase. Kita extend. EX, enter. Ya, anggap aja sampai lantai ya. Ini sebenarnya ada jarak sedikit ya. Sekitar 1 cm maksimal. Oke. Nah, untuk membuat ventilasinya di sini mungkin sekitar 30 sentian ya. Banyak cara, tapi saya akan bikin pakai offset aja 0,3. Oh, ini belum di explode, kita explode aja. Enter. Offset 0,3. Ini gini ya. Oke, untuk membuat gambar jendelanya kita bisa bikin offset 0,8.
kemudian offset lagi 0,05 tebal kusen, offset lagi 0,8 lagi, offset lagi 0,05. Oke, kemudian bisa kita extend EX, ini yang jadi batas, enter. Dia tingginya berapa ya? Mungkin saya bikin 1 meter aja ya. Offset 1 meter. 1,2 kali ya. Offset. Jujur aja saya nggak hafal ya yang gini-gini ya. Saya hanya memberikan petunjuk cara-cara atau langkah-langkah penyelesaian ya. Kalau jarak pasti sobat lebih tahu ya. Kalau ukuran pasti sobat lebih tahu ya. 0 offset 0,05. Oke, kita potong, trim, enter aja. Ini kita potong ini adalah kusen numpang. Fillet, bisa di fillet juga ya. Ini langsung mempertemukan dua garis ini dengan radius 0 ya, harus radius 0. Nah udah. Kemudian yang dalamnya adalah antara ini dan ini yang dihubungkan. Udah. Kemudian yang bawahnya kita extend aja. Ini kita cek di sini sampai sini ya. Kita extend sampai di sini, enter. Ini yang mau di extend, enter. Kemudian kita bikin di sini adalah kusennya lagi. Trim. Ya, gini kira-kira ya, sobat. Setelah jadi, nah kemudian untuk membuat frame-nya kita bisa gunakan offset ini sejauh 10 cm ya. Offset 0,1. Offset 0,1. Terpotong, trim, enter aja. Ini kita potong dari sini ya. Dari titik yang terjauh. Oke. Nah, kemudian untuk memberikan kesan kaca itu simple, cukup bikin garis-garis miring aja ya. Kemudian line, bikin garis yang sejajar, bikin line lagi, garis yang sejajar. Udah, ini aja cukup ya. Kemudian kita copy. Enter. Dah, jadi ya. Kemudian untuk membuat, ini ada handle pintunya dulu ya. Circle. Ini kira-kira tingginya 1,2 meter. Kira-kira aja ya. Oke. Kemudian untuk membuat gambar jendela di samping, kita bisa copy dari sini. Kita bikin garis batas aja biar mudah. Line, ini kusennya ada di sini. Kita bikin garis. Kemudian kita copy. Enter. Klik di ujung ini sebagai base.
klik. Oke, ini kita hapus, erase, baru kita mulai mainkan trim. Oke, gini kira-kira kalau sudah jadinya ya. Setelah kita potong, setelah kita fillet, kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat ini pergolaknya ya. Untuk membuat pergolaknya, ini saya juga nggak hafal jaraknya, tapi ini adalah list plangnya 20 cm, tingginya itu, ini mungkin setelah baru ketahuan setelah kita membuat gambar tampak samping ya. Oke, untuk membuat pergolaknya, kita bisa bikin rectangle. Dari titik ini lebihnya kira-kira berapa? 30 cm, 3. Nah, kemudian di sini berapa nih? Ini 0,9 tambah 0,6 ya, berarti 1,5. Oke, 1,5, 0,2. Nah, gini ya. Ini kok tinggi banget ya. Tingginya berapa sih dindingnya? Dari sini sampai sini. Oh, benar 3 meter. Oh, 3 meter itu dari lantai ya. Jadi kalau kita cek di sini, distance, saya lupa tadi, ini ke list plank ini, ke plafon 2,7 kurang 30 cm ya. Kita stretch S, kita crossing, enter, geser 30 cm, 0,3. Nah, gitu ya. Kita bikin line. Saya juga tidak hafal yang ini, 0,5. Wah, mepet banget ya. Mungkin ininya ketinggian ya, bukan 30 cm, 20 cm mungkin ya. Ini aja kita stretch dikit ya. Stretch, kayaknya pintunya nggak nyampe 2 meter, tapi 1,9 ya. Kalau rumah saya sih 1,9. Tadi saya genapin aja 0,2, 2 meter. Ternyata ketinggian ya. Enter 0,1. Nah, ini kita move. Ini juga seharusnya di stretch tadi ya. Enter 0,1. Nah, gini ya kira-kira ya list planknya. Ini juga karena miring mestinya nggak 0,2 ya. Dia lebih rendah karena posisinya agak miring. Tapi nggak apa-apa, kita bikin aja segitu. Kemudian untuk membuat sikunya, kita bisa bikin pakai rectangle, tempel, geser sekitar 10 cm ya, 0,1. Ininya ke bawahnya sekitar mungkin setengah meter ya. Ya sobat mungkin lebih hafal ya. Kalau saya yang gini-gini kurang hafal. Min 0,05, ke bawahnya 0,5, setengah meter. Oh iya, harusnya min juga ya, karena ke bawah. Move. Ya, kira-kira begini. Oh, ini kejauhan kali ya. (0,3) harusnya 0,2 aja ya, kita stretch 0,1. Enter kejauhan 0,1. Stretch juga yang kanan 0,1. Ini kemudian ada sikunya, batas sikunya kira-kira 1 cm kali ya. Line, tempel, geser ke atas jauh 1 cm. Di sini juga sejauh 1 cm mungkin ya. Nanti kita bisa cocokkan pada saat membuat gambar tampak samping. Oke. Ini ada bautnya di sini. Kita bikin circle aja.
Oke, gini dulu. Kemudian kita mirror. Enter. Dah, gini ya. Kemudian kita arsir hatch. Ini samain aja dengan yang tadi, enter aja. Ini kita match property ya. Mengcopy property dari objek lain ke objek yang kita pilih. MA aja cukup, match property. Ini yang jadi sumbernya, jadi referensi. Ini yang mengcopy property. Enter, dah, gini ya. Oke. Nah, berarti gambar tampak depan sudah selesai ya. Nanti tinggal kita adjust saja mengenai tinggi dari masing-masing komponen ini. Nah, untuk membuat atau untuk menyisipkan landscape dan mobil, kita bisa gunakan Design Center ya untuk menyisipkan landscape-nya ya. AutoCAD menyediakan landscape dari tampak depan. Nah, ini kita copy. Kemudian ini kita copy. Oke, tutup. Kita copy. Ini enter. Ini palamnya jangan sampai mecahin genteng ya. Kita copy, kita scale. (0,6). Nah, kira-kira segini ya. Copy lagi, ini ceritanya palem ini ya, palem bonsai. Scale 0,8. Oke, kita pindahin layernya ke layer landscape. Oke. Dah, kira-kira jadi ya, begini ya. Nah, berikutnya untuk menyisipkan gambar mobil ini di AutoCAD untuk gambar depan saya cek dulu ya, DC. Adanya tampak samping ya. Jadi kita bisa gunakan CAD block free ya. Kita bisa download AutoCAD block free yang sudah dibahas kemarin. Nah, kebetulan saya sudah download. Kita ambil atau kita buka. Kita bisa ngambilnya pakai insert ya. Insert block. Pakai DC juga boleh, bisa ya. Nah, ini kebetulan nama filenya adalah ini, open. Oh, cuman kita nggak tahu nama ininya ya, nama bloknya. Kita bisa open. Nah, di mana tadi ini ya? Saya nyimpannya di sini. Udah saya download di sini. Kita open dulu, kita cek yang mau kita sisipkan yang mana. Nah, kemarin saya menyisipkan yang paling pendek. Nah, mobilnya mau madep depan atau madep belakang? Ya, saya sih biasanya parkir mobil tuh mundur ya. Jadi nanti keluarnya gampang. Ini aja madep depan. Ctrl C. Kita insert di sini, Ctrl V. Wah, gede banget ya. Kita scale. Ini 1/1000-nya ya, kita scale. Base point di sini 0,001. Baru kita move. Nah, tempel. Awas jangan di lantai ya. Kita parkirnya nggak mungkin di lantai ya. Di carport di sini. Oke. Selesai. Berarti gambar tampak depan sudah selesai ya. Nah, untuk membuat atau untuk ngeblok objek-objek yang di belakang mobil ini, ya sobat bisa bikin dengan menggunakan polyline ya. Caranya, ini saya pindah dulu ke layer barang ya. Barang kemana-mana ini. Kemudian ini aktifkan layer barang.
biar gampang ini kita kasih warna putih dulu ya, nanti bisa kita balikan ke layer by layer warnanya. Polyline. Nah, sobat tinggal ngikutin ini. Tag ujung-ujung keluarnya ya. Dan seterusnya, sobat bisa mengerjakan sendiri ya untuk ngikutin ini sampai keluar. Nah, kalau udah jadi, kira-kira seperti ini ya. Jadi bikin polyline yang menutup atau yang mengelilingi seluruh benda mobil ini ya. Dan jangan lupa pada segmen terakhir, di sini saya adalah segmen terakhir, kita gunakan close ya. Pada saat kita nyampe di titik ini, kita gunakan close, tek gitu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa convert polyline ini menjadi wipe out ya. Wipe out itu untuk memblok objek-objek yang ada di belakang. Wipe out perintahnya. Jadi WI aja cukup ya, polyline. Di sini first pointnya kita jawab aja polyline ya. Ini kebetulan dalam kurung sudah polyline, enter aja langsung. Select close polyline, tunjuk yang putih ini ya. Wipe out, erase polyline, hapus saja ya. Polyline-nya sudah tidak digunakan lagi, ya saja hapus. Nah, udah langsung ke blok. Lah, mobilnya kenapa hilang? Karena mobilnya sekarang defaultnya adalah ada di belakang wipe out itu. Kita harus rubah menjadi posisi mobil ini ada di depannya ya. Klik tombol kanan, draw order, ambil bring to front. Nah, udah gitu ya. Dengan demikian, selesai sudah tampak depan gambar rumah kita ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat gambar tampak samping. Kita bikin pakai line. Sini. Panjangnya 12 meter. Di sini ambil 1,5. Pagarnya ya ke belakang. Ini kita cek di sini. Nah, ini ya dari sini ke sini. Mungkin sekitar 2 meter. Kita ambil 2 meter ke belakang. Nah, terus tinggi plafonnya itu adalah 3 meter. Berarti tadi udah dikurangin 1,5. Berarti tinggal 1,5 lagi ya. Kemudian ke sini mungkin berapa ya? Kira-kira 1,5. 0,2. Nah, kemudian kita bikin kemiringannya itu ambil aja sembarang jarak, sudutnya 30 derajat ya. 30 derajat itu dari horizontal kiri ya. Berarti kalau dihitung dari 0 derajat ke sini itu 150. 150. Oke, kita bikin dari sini, dari arah yang berlawanan, sejauh 3 meter. Ini jaraknya 3, ambil aja sembarang jarak dulu, 3. Sudutnya 30 ya. Nah, baru kita pertemukan pakai fillet. Nah, ini adalah jarak yang tinggi yang sesungguhnya ya. Ya, hampir sama lah kira-kira ya. Ini sedikit ketinggian ya, yang sebelah kiri. Oke, ini temboknya udah selesai, tembok sebelah kiri. Nah, kita di sini agak ada menjorok ya. Dari batas halaman itu 1 meter ya. Kalau kita lihat di sini, ini 1 meter. Berarti kita offset 1 meter. Nah, kira-kira di sini ya. Ini adalah kamarnya sampai di sini. Oke, udah ya. Nah, plafonnya, ini 3 meter itu sampai plafon ya, sampai sini. Jadi, mestinya kalau sampai dinding ini 3,2 ya. Ini coba kita cek di meter biar sama aja ya. Dari sini ke sini 3,5 malah ya. Kalau ini ke sini
Dari bawah ya. Oh ya, dihitung dari lantai memang 3 meter ya. Tapi kalau dari sini itu 3,3 ya. Ini salah. Kita tambahin lagi. Stretch. Enter. Ini 0,3 tambahin. Kita cek distance dari sini ke sini. Jarak vertikalnya udah sama ya, 0,3. Nah, sekarang kita samakan dulu yang tampak depannya, line. Nah, baru kita stretch. Ini kita crossing. Ini harusnya nempel di sini, sama tingginya ini ya. Kita erase. Nah, jadi ya. Nah, berikutnya adalah membuat tampak samping pergola ya. Nah, untuk membuat pergolanya, kita mulai dengan membuat garis batas untuk menyamakan posisi ya. Line di sini kita mulainya di sini. Kemudian gentengnya kita mulai dari sini, line ini gentengnya ya. Oke, kita mulai membuat garis line dari sini, sudutnya 30 derajat ya. Oke, ambil aja jarak 1, sudutnya min 30. Dah, dan untuk membuat gentengnya ambil aja berapa? 0,02 ya, 2 cm. Kemudian untuk membuat penahannya ambil aja berapa nih? 3 cm. Saya juga nggak hafal ya, sobat pasti lebih hafal. Nah, kemudian untuk membuat penyangga di sini bikin aja mungkin 5 cm, lebarnya ambil aja 8 cm ya. Move. Saya nggak hafal ukuran-ukuran kusen. Ini tempel pertama di sini, kemudian move, geser sampai dia menyentuh kayu penahan ini ya. Nah, begini. Kemudian kita copy dari titik ini ke titik ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini kita offset aja 8 cm, 0,08. Offset 0,08. Kita potong biar nggak bingung, trim. Ini jadi batas, kita batasin sampai di sini, enter. Ini kita potong. Ya udah, itu dulu yang kita. Oh, ini juga ya. Ini kita potong, enter. Nah, kemudian kita line, tempel di sini, geser sejauh 15 cm, 0,15, angkat ke atas sejauh 3 unit atau sebarang jarak dengan sudut 30 derajat. Nah, udah ketemunya di situ ya. Kita fillet dulu, pertemukan dulu antara ini sama ini. Oke. Kemudian kita offset lagi sejauh tadi berapa? 0,8 cm, 8 cm ya. Oh, harusnya ini ketemu ini ya. Ini trim, kita potong. Oke. Jadi, nah ini kita lebihkan sejauh 15 cm juga ya. Untuk menambah panjang ya suatu garis atau busur bisa juga ya. Itu kita bisa gunakan lengthen, perintahnya len aja cukup. Enter. Nah, ini ada beberapa option. Kita pilih delta ya, artinya nambah panjang sejauh 0,15.
Oke. Ini juga kali ya, sama. Oh, kita enter dulu aja dulu. Kita bikin line. Klik di sini. Kita perpendikular ya. Artinya tegak lurus terhadap garis yang sudah ada. Nah, ini dia langsung mental ke garis tegak lurus. Oke, kita fillet atau kita extend juga bisa antara ini sama ini. Dah. Nah, kemudian ini ya. Kita bisa gunakan offset. Ini kita lebihkan berapa? Mungkin 5 cm ya, 0,05. Kita lebihkan dikit. Baru kita fillet. Kita extend. Batasnya adalah ini. Enter. Ini ya. Ini. Enter. Trim. Nah, kemudian ini kita copy. Wah, ini sepertinya ada revisi ya, karena begitu kita copy, kita miringin, udah pasti posisinya berbeda ya. Harusnya tegak lurus terhadap ini ya. Kita kira-kira aja. Kita rotate sejauh 30 derajat. Atau di langsung tunjuk bisa gak bisa. Kita sejauh min 30 ya. Min 30. Nah, udah tuh ada berbeda dikit ya. Ini harusnya di sini ya. Begini. Nah, baru kita fillet. Ini dan ini. Nah, mestinya gini ya. Oke. Lalu ini juga ya. Kita offset tadi berapa tuh? Ini kita hapus dulu. Kita offset sejauh 0,044 cm. Kita offset sejauh 0,02 cm. Kita trim, TR, enter. Ini nah. Oke. Ya, sedikit lebih. Nanti kita sesuaikan aja di gambar tampak depannya. Kita extend. Ini yang jadi batas. Enter. Ini yang mau dipanjangin. Nah, dalam perintah extend kita bisa juga gunakan bisa memberikan perintah trim dengan cara tekan shift ya. Dia otomatis berfungsi sebagai trim. Dah, enter. Kita samakan dengan yang tampak depan. Kita move dari sini ke sini ya. Nah, ini kita samakan. Nah, mestinya di sini ya. Stretch saja. Stretch. Yang garis ini nggak usah kita stretch, jadi kita tekan shift klik ya untuk membatalkan pilihan pada satu objek. Nah, harusnya di sini. Oke, kita erase. Enter. Nah, udah jadi pergola ya. Nah, kemudian kita rapikan ininya ya, sikunya. Trim. Ini kita jadikan batas. Enter. Dah. Jadi. Nah, untuk bikin motif di sini, ya sobat bisa bikin sendiri ya. Saya di sini hanya mencoba salah satunya. Misalnya line dari sini berapa senti? Mungkin 0,2 kali ya. 2 cm kali ya, 0,02. Ke atas berapa kira-kira? 5 cm, 0,05. Nah, begitu juga yang dari sisi miringnya. Dari sini mungkin sekitar 0,1 mungkin ya. Oh, 0,05, sorry tadi samain dengan yang bawah sini, ke bawah 0,05, ke kiri tadi 0,02. Dah,
Nah, ini kita bikin busur di sini ya. Arc ini ambil N, ujungnya adalah di sini. Nah, ketik direction aja ya. Direction, nah kira-kira aja. Nah, ginilah kira-kira ya. Kita trim, enter, batasnya semua. Nah, udah. Ya, ini agak kepanjangan kali ya. Ini kita gunakan stretch, enter. Mungkin turunin sekitar 0,02 kali ya, 0,015. Dah, gini ya kira-kira ya. Ya, dengan cara yang sama sobat bisa bikin juga yang sebelah sini ya. Kemudian ini juga, ini nggak lurus, ini mestinya miring ya. Nah, untuk membuat kemiringan ini sobat bisa gunakan chamfer ya. Mungkin kita belum pernah coba pada pertemuan sebelumnya. Chamfer itu adiknya fillet ya. Menghubungkan dua objek, ya dua garis dengan garis miring ya. Jadi di sini kita lihat distance-nya masih 0, distance 2-nya masih 0. Kita tentukan dulu distance-nya ya. Klik D. Nah, first chamfer distance dia tanya, jarak pertamanya tuh kepotongnya itu dari sini ke sini, garis pertama ya. Pada garis pertama yang kita tunjuk itu berapa senti? Ini tadi 0,5 ya tebalnya. Ambil aja berapa? 0,03 misalnya. Nah, untuk second chamfer distance-nya dari sini ke sini potongnya berapa senti? Samain deh 0,03, enter aja. Nah, klik ini dan ini. Ya, gini kira-kira ya. Nah, maka selesailah pergolak. Ya, untuk membuat ini landscape, ya copy aja dari yang tampak depan ya. Ini kita copy. Kalau ininya nggak bisa kita copy karena terhalang tembok ya. Copy. Nah, kira-kira di depan kamar. Nah, gini ya. Nah, sekarang gambar pohon ini tetap terlihat walaupun dihalang tembok karena tembok ini belum diblok ya. Pertama untuk memblok, rubah dulu tembok ini menjadi polyline ya. Polyline tertutup. Perintahnya adalah join. Pastikan bahwa semua ujungnya itu saling ketemu ya. Kalau nggak ketemu dia gagal untuk join semuanya. Ini. Dah, enter. Kita cek, kita klik. Nah, udah nyatu dia ya. Baru kita wipe out, WI aja cukup ya, wipe out. Pilih polyline, jadi enter aja. Select close polyline, ini. Erase polyline, yes. Yes. Dah, keblok ya. Nah, kemudian kita membuat di sini list plangnya ya. Agak maju ke depan. List plangnya itu, oh ini kurang tinggi tadi ya. Coba kita cek. Kalau di sini gentengnya sendiri, nah kurang tinggi kan. Jadi kita stretch ya nanti ya. Karena list plangnya sendiri ada di sini. Ini list plangnya ya. Tapi temboknya sendiri lebih tinggi ya. Kita stretch, ini yang kita stretch. Sekalian aja ini ya. Enter. Nah, mestinya dari titik ini ke titik ini. Nah, begini ya. Dah, gini ya. Jadinya terakhirnya adalah seperti ini. Gambar tampak. Ya, layernya bisa sobat pindahin. Ini adalah genteng. Oh, ini kita rubah ke by layer ya warnanya. Kalau dia warna tertentu, maka dia lebih menang warnanya yang dipilih di sini ya. Jadi kalau kita tentukan by layer, maka dia akan ngikutin layernya ya untuk warna.
Oke, kita kembalikan lagi ke by layer. Ini semuanya masih white ya. Jadi kita crossing, kita pilih by layer, kembalikan lagi sesuai dengan layernya. Wah, ini di layer barang ya. Oke, kita klik di sini. Ini harusnya di layer dinding. Dinding. Nah, untuk pergola kita masukin aja layer kusen ya. Samain aja dengan pintu jendela. Ini mestinya bukan pintu jendela tapi layer kusen ya. Nih, ambil aja, samain aja dengan layer pintu jendela ya. Nih plafon ambil aja, samain aja dengan layer genteng aja ya. Ini untuk menghemat. Nah, berarti udah gambar tampak udah semua ya. Ya untuk teksnya sobat bisa bikin sendiri ya. Tampak depan, tampak samping, dan seperti ini ya denah rumah. Oke. Untuk membuat denah atap, ini jangan genteng ya, atap ya harusnya ya. Kita bisa bikin pakai rectangle. Atapnya kebetulan kalau rumah sederhana seperti ini pas di sini ya. Di sini kebetulan, nah sampai di sini ya, batas setengah meter dari sini. Oke. Line dari tengah ini, tengah ini. Kemudian kita bikin gambar, rubah gambar ini ke layer genteng. Oh, ini warnanya masih putih ya. Ambil by layer, kemudian kita rubah ke putus-putus ya. Other, load, ambil hidden. Nah, sebaiknya layer genteng kita ganti nama aja dengan layer yang lebih umum ya. Atap, plafon, atau sebagainya terserah sobat. Ini kita klik di sini. Klik. Enter. Nah, gini ya. Ya, ini adalah contoh membuat gambar rumah ya. Saya kasih contohnya itu rumah sederhana ya, karena memang waktu ya. Karena dengan rumah sederhana aja untuk gambar denahnya udah 1 jam, untuk gambar tampaknya udah hampir 1 jam. Itu udah saya bagi dua begitu, saya banyak dikomplain ya sama bocah, terutama bocah yang ngasih saran itu kepanjangan pak, bikin orang bosen. Ya, untuk membuat gambar rumah yang lebih kompleks, pada prinsipnya sebenarnya sama-sama aja ya. Ini tinggal bagaimana kita mengekspan pengalaman, jam terbang gitu ya. Pada prinsipnya perintah-perintahnya itu saja ya. Prinsipnya, prosedurnya ya, mulai dari langkah-langkah membuat layer sampai membuat gambar tampak itu sama dengan yang sudah dicontohkan ya. Dengan demikian, maka selesailah panduan untuk membuat gambar tampak. Dan saya cukupkan dulu pertemuannya sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.